Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati, sahibil bait Bapak Iboy beserta Bang Waluyo. Mudah-mudahan keluarga besarnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh jamaah, tak lupa juga Raisul Majlis Akhil Mahbub dan Martin Akbar Al-Khair. Juga tak lupa Akhifillah, teman saya Ustaz Khazin Aking Tegal. Juga seluruh asatidzah lainnya yang saya nggak sebutin satu-satu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, kita bersyukur masih dikasih nikmat. Mudah-mudahan hadirnya kita tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah dalam bersyukur. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui bagi umatnya dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita baca mul kitab suratul Fatihah. Kita doakan buat teman-teman kita yang hari ini kurang sehat, saudara-saudara kita yang hari ini kurang sehat. Ya, wabil khusus ada sekretaris kita, sekretaris itu Ipang, juga uminya Bang Ucin yang lagi dirawat ya. Kemarin nggak dirawat ya, khawatir dia orang tua Bang Ucin ya, yang lagi dirawat di rumah sakit ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya. Juga seluruh jamaah yang punya hajat, yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan dikasih kerjaan. Yang udah punya kerjaan, mudah-mudahan kerjanya jauh lebih baik ya gajinya. Yang punya usaha, mudah-mudahan diberkahi usahanya. Yang belum married, ntar dulu dah. Mudah-mudahan disegerakan nikahnya. Amin. Ya, mudah-mudahan dikasih jodoh yang sempurna. Amin. Yang sempurna, yang baik ya, yang solihah. Amin. Dan besok kita berangkat ke Kudus. Mudah-mudahan Allah sehatkan dalam perjalanan kita, dijaga pulang, berangkat hingga pulangnya, dan mudah-mudahan baliknya banyak membawa hikmah. Ada hadihi niyah wa likulli niyatin salihah. Tak lupa juga buat orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Ada hadihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق وديما الوض به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إن من جودك الدنيا وضرورتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah saumut tatawwu atau saumul mandub. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Sunnah itu adalah at-taqarrub ilallah ta'ala bima laysa bifatin dal ibadah. Sunnah itu adalah cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan hal yang fardu. Definisi lain dari sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ora apa-apa. Ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tetapi dihina oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama shaum yaum wa iftar yaum, sehari puasa sehari enggak. Yang pertama nih puasa, hari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besoknya enggak, terus begini. Ini namanya puasa Nabi Daud. Jadi ini diantara puasa yang afdal. Jadi jangan sampai seseorang puasa misalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mohon maaf, ada puasa yang sampai 40 hari gitu ya, ada ya. Ada yang 70 hari, 90 hari, 100 hari, 33 hari misalnya. Nah ini, tapi paling afdal adalah puasa itu hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi, terus enggak mulu. Yang afdal itu puasa enggak, jangan enggak puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, shaumu 3 ayyam min kulli syahr. Yang kedua, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Ini disebut dengan puasa ayyamul bid. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa pada hari ini insya Allah akan berkahi dia di dalam kehidupannya. Bahkan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang puasa demikian ini bitad'ifil ajr. Kata Nabi, pahalanya berlipat-lipat. Jadi setiap bulan puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Yang dimaksud bulan Arab
bukan bulan Januari, Februari, bukan. Misalnya tanggal 12, 13, 14 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, kecuali Dzulhijjah 10, 11, 12, 13 ini kan puasanya haram, gitu ya. Kalau Dzulhijjah bulan haji. Nah, selain itu puasa 3 hari setiap bulan ini merupakan sunnah. Kemudian yang ketiga, saumu yaumul itsnain wal khamis min kulli usbu'. Puasa pada hari Kamis atau pada hari Senin dan Kamis pada tiap-tiap bulan. Nabi pernah ditanya, kenapa ya Rasul engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Sebab hari Senin dan Kamis itu waktu di mana diserahkannya amal. Hari Senin laporan amal kita, oh iya laporannya lagi puasa. Hari Kamis dilaporin lagi perbuatan kita di dunia, oh iya lagi puasa. Subhanallah, padahal puasanya Senin sama Kamis doang, ya. Tapi laporannya puasa, subhanallah. Jadi jangan sampai kita Senin kagak, Kamis enggak. Maka saya canangkan ini, selesai Idul Fitri, ya, bulan Ramadan selesai, Idul Fitri kita budayakan puasa Senin Kamis, ya. Insyaallah ya, jamaah PPH bisa kita budayakan puasa Senin Kamis. Sumu nasihu, puasa kalian sehat insyaallah. Nah, yang punya sakit apapun insyaallah diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sakit kantong. Iya, kan rada iritan dikit. Tapi jangan sampai puasa orang yang serakah, surokoh. Ini puasa mau bener puasa, buka. Ya. Pas buka dijamak semua. Jangan sampai, ya. Kemudian yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Afdolnya adalah ketika selesai Ramadan, besoknya Lebaran ya, tanggal 1 Syawal. 1 hari kita nggak puasa, besoknya lanjutin puasa lagi 6 hari. Kata Nabi, ini pahalanya seperti orang puasa 1 tahun. Sebab kan kita tuh pada saat Ramadan bisa jadi ketika berpuasa kita melakukan banyak perbuatan yang tidak baik sehingga puasanya tidak maksimal hasilnya. Amin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus doang. Maka menutupi kekurangan 1 bulan penuh itu ditutup dengan 6 hari kita puasa Syawal. Nah ini afdolnya kenapa? Karena memang tantangannya cukup berat. Ya, rengginang masih garing, daging masih masya Allah, ya kuahnya masih banyak. Kan udah beberapa hari makan kuahnya kering bener. Itu kan kuahnya masih banyak. Makanan-makanan yang lain masih belum tengik, masih bagus. Nah tantangan itu hadirlah Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa 6 hari. Kemudian saumu yaumu Arafah. Hari Arafah ya ini pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kan lebaran haji tanggal 10. Tanggal 9-nya itu kita puasa. Ini namanya puasa Arafah. Ini juga sunnah. Kemudian puasa 8 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal berapa? Dan katakanlah dari tanggal 1 kita boleh puasa. Terus sampai kita berpuasa menjelang lebaran haji. Setelah masuk lebaran haji udah nggak usah puasa karena haram. Tapi kalau sebelum itu sunnah kita berpuasa. Kemudian puasa Tasu'a wa Asyura. Wahuma at-tasi wal 'ashir min syahril Muharram. Selanjutnya puasa Tasu'a tanggal 9, wa Asyura dan tanggal 10 kapan? Pada bulan Muharram, tahun baru Islam.
ini. Dan disunahkan puasa itu 2 hari, al-jam'u bainahuma, digabung keduanya, Tasu'a dan Asyura. Jangan cuma Tasu'a doang puasanya, jangan cuma Asyura doang puasanya. Sebab ada ulama yang menyatakan yukroh, makruh ketika seseorang berpuasa cuma tanggal 10 Muharram, ya, tanggal 10 Muharram dia puasa, atau cuma tanggal 9-nya dia puasa, ini dianggap makruh. Maka 2 hari itu ini disunahkan untuk dilakukan keduanya, tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan puasa sunnah yang lain. Ketika seseorang berpuasa sunnah, dia boleh niat di waktu siang. Nih, kita misalnya kalau puasa Ramadan kan malam harus niat di malam. Nawaitu shauma ghadin an adai, makanya aku puasa esok hari, yaumul ghad, besok. Nah, kalau misalnya kita nggak niat malam, berarti nggak besok namanya. Kalau pagi kita baru nawaitu shauma ghadin, saya puasa esok hari, berarti kita niatnya untuk besoknya itu, ya. Maka ini malamnya kita puasa esok hari. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puasa sunnah nggak apa-apa. Rasulullah SAW pernah ketika bertanya kepada Aisyah, ada makanan nggak hari ini? Nggak ada. Minuman nggak ada juga. Maka Rasulullah kemudian berpuasa. Kalau begitu kata Nabi, kalau begitu hari ini saya puasa. Jadi boleh tuh yang siang. Pagi-pagi kita baru bangun tidur, mau mau sarapan nasi kagak, mau beli nasi uduk, duit kagak gablek, mau nyeduh kopi kagak, kering juga, ya, mau ngeteh nggak punya juga. Dadah, saya puasa aja, ini boleh. Ya, itu jam 9 itu nggak apa-apa. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Boleh seseorang berpuasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau di bulan Rajab. Jadi ini boleh seseorang nih, boleh puasanya nyambung nih, tapi terputus dengan perkara yang diharamkan, misalnya lebaran haji. Jadi kita puasa dari bulan Apit, Dzulqa'dah, dari bulan Apit kita puasa, terus nyambung bulan Dzulhijjah. Selesai lebaran haji, selesai ayyamut tasyrik, kita puasa lagi nyambung terus sampai ke bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut. Begitu juga boleh seseorang sunnah berpuasa dari bulan Rajab, Sya'ban, terus Ramadan wajib gitu. Jadi boleh nyambung nih, dari bulan Rajab sampai Sya'ban dia puasa. Ulama melakukan banyak ini nih. Yaman rata-rata ulama melakukan puasa dari bulan Rajab, 3 bulan berturut-turut sampai bulan Ramadan. 2 bulannya sunnah, 1 bulannya wajib. Di kita ya sebagian sudah melakukan, ya banyak ulama juga yang melakukan itu. Ya, nah hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu boleh kita lakukan. Ya, bicara puasa perlu latihan. Dulu kita waktu kecil, kita diajarin orang tua kita puasa buka zuhur. Ada juga yang kadang-kadang buka jam 9 buka, dia puasa lagi. Johor dia buka, dia puasa lagi. Asar dia buka, dia puasa lagi. Maghrib dia buka, udah nggak puasa lagi, ntar puasa lagi pagi. Jadi boleh, karena latihan. Begitupun kita, setiap bulan kita latih diri kita nih puasa dikit. Syukur-syukur sebulan tadi, 1 bulan ada 3 hari. Syukur-syukur kita bisa puasa hari Senin dan hari Kamis tadi. Ini bagian dari cara kita untuk melatih diri kita. Sebab hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa itu sebagaimana sudah dijelaskan bahwa keuntungannya, ya, ini adalah untuk melatih hawa nafsu seseorang supaya orang yang berpuasa lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya, gak emosional, lebih sabar.